Setelah menghitung validitas tes, maka tahap selanjutnya yang harus kita lakukan sebagai satu rangkaian adalah menghitung reliabilitas. Sekarang kita mulai menghitung reliabilitas tes. Untuk menghitung reliabilitas tes, kita memerlukan rumus dari KR20. KR20 di sini memiliki, kalau secara konvensionalnya ada N per N-1. N di sini adalah jumlah dari jumlah soal. Kalau soalnya ada 25, maka N-nya 25, lalu 25 minus 1, jadi per 24. S di sini adalah standar deviasi yang tadi kita sudah hitung. PQ di sini adalah tadi komposisi atau proporsi dari nilai benar dan salah per standar deviasi. Ya, kali ini kita akan melanjutkan untuk menghitung reliabilitas tes. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menghitung yang namanya total valid. Di sini saya sediakan ada di kolom AC. Total valid berasal dari mana? Total valid berasal dari, saya sudah menandakan warna kuning. Warna kuning ini adalah tandanya dia valid. Valid itu dari mana? Dari sini ya. Nah, dia hanya yang valid yang saya berikan tanda kuning. Sehingga ketika untuk total valid, saya menjumlahkan dari C7, J7, K7, L7, N7, O7, Q7, T7, U7, V7. Sehingga total validnya adalah 4 untuk si responden 1. Kita drag sampai ke bawah sini, dah. Lalu kita jumlahkan. Summarize dari AC7 sampai AC36. AC7 yang mana? AC7 sampai AC36. Kita jumlahkan sehingga jumlahnya adalah 168. Itu dulu yang pertama yang harus dilakukan. Selanjutnya kita akan menghitung yang namanya standar deviasi. Kenapa saya tulis ST2? Karena ini standar deviasi kedua yang kita cari dari tabel yang sama. Cuman standar deviasi ini hanya dipakai data dari total valid. Sehingga rumusnya saya taruh pojok. Sehingga rumusnya adalah sama dengan var AC7 sampai AC36. var AC7 sampai AC36. var AC7 sampai AC36. Dah, kita enter. Kita sudah dapat nilai dari si standar deviasi kedua. Lalu ada setelah standar deviasi kita perlu menghitung P kali Q atau sigma P kali Q. Kalau sigma itu dalam matematika artinya berarti jumlah. P kali Q rumusnya standar sih ya. P kali berarti P bintang Q. P-nya berasal dari C38, Q-nya berasal dari C39, sehingga C38 kali C39. Bentar. Hanya menghitung yang valid. PQ valid, oke. PQ valid, oke. PQ valid, oke. PQ valid, oke. Setelah yang validnya semua sudah dihitung PQ-nya, maka kita sigmanya atau jumlahnya. Pakai rumus biasa sama dengan summarize C49 sampai AA49. Ini adalah sigma dari PQ. Udah dong, hanya itu aja yang kita butuhkan untuk mencari reliabilitas. Emang tingkat kesulitannya itu selalu di validitas ya, bukan di reliabilitas. Rumusnya adalah 25/24. 25 itu apa? 25 jika kamu ingat kembali rumusnya sebelumnya di slide, N per N-1. N per N-1. N adalah jumlah dari soal. Jumlah soal kita 25 per N-1. 25 kurang 1 yaitu 24. Jadi 25 bagi 24. Dikali AC48. AC48 itu adalah standar deviasi total valid.
dikurangin AB 49. AB 49 itu adalah tadi yang sigma PQ dibagi AC 49 lagi. Sudah, kita enter. Maka kita mendapatkan nilai realibilitas sebesar 0,672. Selesai untuk penghitungan KR20-nya ya. Dari penghitungan sebelumnya didapatkan nilai bahwa realibilitas itu bernilai 0,672. Kalau dari skema yang ada di sini 0,672 berasal dalam rentang sedang kualitasnya. Artinya dia boleh dipakai lebih dari sekali tapi tidak bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali maksimal boleh dipakai instrumen tesnya. Sisanya tidak bisa dipakai lagi, apalagi kalau respondennya tipe kalinya berbeda jauh ya. Itu gunanya realibilitas. Seberapa baik ini bisa dipakai selanjutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang benar-benar mencoba menyimak penjelasan mulai dari validitas dan realibilitas angket dan tes. Besar harapan saya kalian kalau tidak paham silahkan dicek ulang. Sebelumnya saya sudah memberikan materi PDF, dipelajari PDF-nya, di situ ada rincian rumus-rumusnya atau summarize-nya atau formulanya. Tapi kalau masih nggak paham juga kan di materi ini juga ada videonya, perhatikan saja kolomnya itu AC berapa, C berapa, AA berapa, jadi kalian bisa berlatih lebih baik gitu ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum.